Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Peter Eko. Nomor HP saya adalah 2041. Saya berasal dari kelas 1 BUMN. Dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya dengan judul Menghadapi Depresi dalam Agama Buddha. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum masuki materi, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang saya membuat video ini adalah dikarenakan saya menyadari bahwa tingkat depresi dan kelainan mental remaja Indonesia yang terus mengalami peningkatan dan memburuk seiring waktu ke waktu. Tingkat bunuh diri terus meningkat dan akan meningkatkan penyimpangan pada sila Buddhis dengan mengabaikan ajaran agama Buddha dan menyebabkan kehancuran moral. Membahas tentang depresi, lalu apa itu depresi? Menurut KBBI, depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan merosot seperti muram, sedih, dan perasaan tertekan. Orang yang mengalami depresi biasanya akan kehilangan fungsi dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebagaimana ia melakukannya sehari-hari. Dari mana atau apa penyebab depresi? Depresi bagi remaja dapat ditimbulkan oleh berbagai hal yang secara umum yaitu adalah pertama, satu, kurangnya perhatian, kedua adalah tekanan sosial, kemudian ketiga adalah masalah dalam hubungan percintaan, keempat adalah trauma dalam masa kecil, 5. Bullying di sekolah, dan keenam adalah rasa kehilangan, serta lain sebagainya. Berikut adalah beberapa sutta tentang depresi. Pertama itu adalah Dhammapada Yammakawaga dan kedua. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Kedua, yaitu adalah Mahaparinibbana Sutta yang berbunyi Sabbe Sankara Anicca Apamadena Sampadeta, yang artinya adalah segala yang terkondisi akan selalu berubah. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai akhir dari duka. Dan yang ketiga adalah Samyutta Nikaya 56.11 Dhammacakkappavattana Sutta yang berbunyi, berpisah dengan apa yang menyenangkan adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, kelima kelompok unsur kehidupan yang tunduk pada kemelekatan adalah penderitaan. Kesimpulan dari beberapa sutta telah saya baca adalah, pertama, pikiran adalah segala-galanya. Pikiran bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, dan juga pikiran bisa menjadi sumber duka bagi kita. Kondisi hidup yang kita alami sehari-hari tentu saja tidak akan terus berjalan dengan seimbang dan lancar. Kita akan mengalami berbagai kondisi yang tidak menentu dan tentu saja akan mempengaruhi pikiran kita. Hal tersebut dapat menyebabkan apa yang namanya duka ataupun dapat mendorong kita menjadi depresi ataupun stres. Hal-hal seperti ini akan terus berlanjut selama kita tidak dapat membebaskan diri kita dari namanya duka dan kemelekatan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Berikut ini adalah data kasus bunuh diri di Indonesia. Kasus bunuh diri pada tahun 2012 adalah sekitar 5.106 jiwa bunuh diri. Kemudian pada tahun 2016 sekitar 8.580 jiwa yang melakukan bunuh diri. Dan Indonesia menempati peringkat ke-6 kasus bunuh diri terbanyak di Asia. Dan berikut adalah data global tentang kasus bunuh diri menurut WHO. Sekitar 804.000 orang mati per tahun akibat bunuh diri. Data WHO pada 2014. Itu artinya sekitar 40 orang melakukan bunuh diri setiap detiknya. Pada 2021, WHO sudah memprediksikan bahwa depresi akan menjadi sebuah krisis global sebagai penyebab beban terbesar kedua pada tahun 2020 dan akan menjadi beban terbesar pertama pada 2030. Dijelaskan dalam Dhammapada 235 yang berbunyi, sekarang ini engkau bagaikan daun kering dan layu. Para utusan Raja Kematian, Dewa Yama telah menantimu. Engkau telah berdiri di ambang pintu keberangkatan, namun tidak kau memiliki bekal untuk perjalanan nanti. Yang artinya adalah, manusia adalah insan yang rapuh, bagaikan daun yang layu dan kering, mudah dipengaruhi oleh duka dan kemelekatan duniawi.
Bunuh diri bukanlah satu keputusan yang baik, karena jika kau melakukan bunuh diri, maka nanti kau akan terkena karma buruk yang jauh lebih banyak dan besar tanpa adanya karma baik yang cukup untuk membantumu nanti di alam menderita. Dan karma baikmu tidak akan dapat berbuah di alam menderita. Berikut ini ada beberapa cara untuk melatih dan mencegah diri kita dari depresi dalam pandangan agama Buddha. Yang pertama, kita dapat melakukan atau melatih meditasi dan melatih pikiran. Melatih meditasi merupakan salah satu cara dalam mengembangkan pikiran dan batin. Dengan menerapkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dapat melatih diri kita dengan baik dan mental kita dengan lebih baik, sehingga kita dapat menjauhi depresi dan pikiran negatif. Kemudian kedua adalah mengembangkan cinta kasih dan menjalankan dharma. Dengan berbuat baik dan menjalankan dharma akan membuahkan karma baik. Mereka yang mencintai dan menjalankan ajaran Sang Buddha tentu saja akan mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Berpikir positif adalah salah satu cara melatih mental dan mengobati depresi. Sebagaimana dengan tetap berpikir positif, maka akan menghindarkan kita dari energi negatif yang mendorong kita menjadi negatif dan depresi. Dalam Sutta Parabhava Sutta juga dijelaskan yang dengan berbunyi Suwijano bawam hoti, Suwijano parabhavo dhammakamo bawam hoti, Dhammadesi parabhavo, yang artinya kesejahteraan dalam kehidupan adalah wajar, kemerosotan dalam kehidupan juga adalah wajar. Seseorang yang mencintai dharma akan sejahtera, seseorang yang benci dharma akan merosot. Yang artinya adalah mereka yang menjalankan dharma akan mendapatkan namanya kebahagiaan yang tentu saja akan melepaskan diri dari namanya kemelekatan duniawi. Sedangkan mereka yang membenci dharma justru akan mendapatkan sesuatu yang berbalik dari apa yang dilakukan. Mereka yang mencintai dharma. Kemudian, jika kita mengalami depresi berkepanjangan, bagaimana cara mengobatinya? Jika satu depresi telah berkepanjangan, maka mulailah mati diri dan batin, yaitu dengan cara 1. Menyadari bahwa masalah yang datang tidak akan kekal. Kemudian kedua adalah melatih cinta kasih dalam diri. Kemudian ketiga adalah menghindari lingkungan negatif atau toksik. Yang keempat adalah meditasi dengan rutin dan melatih pernafasan. Kelima itu adalah menyadari kesalahan dan melepaskan ego. Kemudian keenam adalah berani menghadapi dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah bersikap positif terhadap apa yang kita alami. Lebih dianjurkan juga untuk melakukan konsultasi kepada psikiater sebagai upaya mengatasi depresi berkepanjangan. Psikiater adalah orang yang telah ahli dalam pengobatan mental, tentu saja lebih terbuka dan bersedia untuk membantu pasiennya. Selain itu, Anda juga bisa untuk membiasakan diri datang ke wihara dan berbuat kebajikan, sehingga dapat melepaskan pikiran negatif dan mendapatkan lingkungan lebih positif, serta mendapatkan karma-karma baik yang dapat membantu Anda untuk mengobati depresi dan melepaskan diri dari pikiran negatif. Baiklah, sekian penjelasan saya. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah sebagaimana disebutkan oleh Sang Buddha, pada saat-saat tergelap kita harus berfokus untuk melihat cahaya, yang artinya di saat terburuk dalam kehidupan kita harus tetap berpikir positif dan mencegah diri kita terpengaruhi oleh duka, karena pikiran bisa menjadi sumber kebahagiaan kita, juga bisa menjadi sumber duka dan penderitaan bagi kita. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila salah kata. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.